Di tahun 2016 ini, Polytron sepertinya ingin menunjukkan taringnya di industri smartphone dengan meluncurkan Polytron Z6 series. Kali ini kami akan mengulas Polytron Z6 POS. Apakah smartphone ini bisa bersaing dengan smartphone merek luar? Simak ulasan kami berikut ini. Selama ini, ponsel canggih dengan harga terjangkau biasanya berasal dari merek China, karena memang mereka pionirnya. Seperti kita ketahui, sejak beberapa tahun yang lalu di China terjadi booming produksi ponsel murah dari beberapa ODM di China. Tidak lama kemudian, fenomena tersebut juga terjadi di beberapa negara-negara lain dengan munculnya merek-merek baru dan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya tidak pernah memproduksi ponsel, termasuk di Indonesia. Kalian pasti sudah mengenal dengan yang namanya Imo, Mito, Advent, Himax, dan juga Polytron. Sayangnya, sebagian besar produk tersebut merupakan rebranding dari ODM China. Polytron juga termasuk salah satunya. Tetapi, sepertinya di ponsel Z6 POS ini, Polytron tidak lagi merebranding produk China. Setidaknya saya tidak menemukan ponsel China yang mirip dengan Polytron Z6 POS ini. Waktu pertama kali melihat foto produk depannya, saya cukup terpukau dengan desainnya yang kelihatan menawan. Dan, sewaktu saya memegang ponsel ini untuk pertama kali, saya cukup terpukau dengan desain depannya. Aslinya memang terlihat cantik, mungkin karena terbantu oleh penggunaan kaca 2,5D, jadi terlihat elegan. Lalu terbantu juga dengan layar yang kelihatannya tidak memiliki bezel sewaktu layar mati. Saya awalnya bingung karena jika layarnya dibandingkan dengan Redmi 3 yang sama-sama 5 inci terlihat lebih besar. Dan ternyata sewaktu dinyalakan terlihat bezelnya yang cukup tebal. Kualitas layarnya menurut saya cukup bagus, sudah beresolusi 720p dan sudah memakai panel IPS bukan TN panel biasa. Jadi tidak membuat mata sakit. Viewing angle sudah baik dan warna yang ditampilkan juga oke. Untuk bagian belakangnya, ternyata Polytron Z6 ini memakai desain yang terlihat seperti metal. Mungkin di kamera tidak terlalu terlihat, tetapi aslinya terlihat sekali kalau ini bukan metal asli. Jadi saya yakin ini hanyalah plastik berfinishing metal. Jadi sayang sekali bodi belakangnya tidak memiliki kesan yang mewah bagi saya. Di bagian sampingnya juga begitu, kelihatan plastik dan tidak kokoh. Tetapi mengingat harganya, saya tidak mengeluhkan hal ini. Pada bagian kamera terdapat list yang dibalut dengan bahan seperti akrilik, dan jika flash dinyalakan akan terlihat seperti ini. Polytron menyematkan kamera sebesar 8 megapiksel untuk kamera belakangnya. Fitur untuk kamera ini cukup banyak. Ada motion tracking, multi-angle mode, bahkan live photo seperti pada iPhone. Tetapi sayangnya kualitas kameranya tidak mengimbangi kekayaan fitur kamera itu. Hasil kameranya pun biasa saja, apalagi dalam kondisi low light. Kamera depan beresolusi 5 megapiksel, terdapat flash juga untuk kamera depannya. Tetapi sewaktu saya mencoba untuk mengambil gambar selfie, hasilnya terlihat kalau warnanya menjadi agak keunguan di hasil kamera ini. Kamera belakang dapat digunakan untuk merekam video beresolusi Full HD. Yang cukup keren menurut saya terdapat fitur touch and hold to track focus. Walaupun tidak ada OIS, terdapat fitur EIS. Tetapi sayang, format videonya menggunakan 3GP. Hasilnya seperti ini. Semoga nantinya ada update software untuk memperbaiki hal ini. Perangkat ini menggunakan prosesor 64-bit MediaTek 6735 quad-core 1,3 GHz yang juga dipakai oleh Meizu M2 dan Lenovo Vibe P1M. Prosesor ini kira-kira sejajar dengan Snapdragon 410. GPU-nya menggunakan Mali T720 MP2 yang merupakan GPU kelas menengah dan ditopang dengan RAM sebesar 2 GB. Performa untuk bermain gamenya cukup bagus. Internal memorinya sebesar 16 GB dan masih bisa diekspansi menggunakan microSD. Ponsel ini sudah mendukung 4G dan dual SIM. Kabar baiknya, Polytron tidak menggunakan sistem hybrid, jadi semua kartunya bisa masuk ke dalam slot.
Baterainya berkapasitas 2100 mAh yang menurut saya cukup standar dan tidak terlalu kecil. Sensornya ternyata cukup lengkap. Ada light sensor, bahkan giroskop. Tetapi entah kenapa sewaktu kami coba, giro sensornya tidak bekerja. Tidak ada backlight di 3 tombol utamanya, dan LED notification absen di perangkat ini. Posisi speaker ada di bagian bawah. Walaupun lubangnya kelihatan ada 2, tetapi sebetulnya hanya 1 saja. Kualitasnya menurut saya kurang bagus. Suaranya keras tapi agak cempreng, sehingga bisa membuat telinga saya sakit kalau volumenya dimaksimalkan. Lalu yang juga diunggulkan oleh Polytron adalah Vira UI, yaitu UI buatan Polytron sendiri. Vira UI berbasis Android Lollipop 5.1. Vira UI ini cukup mirip dengan sebagian besar ROM dari China. Terlihat dari tidak adanya app drawer di UI ini. Lalu ada juga fitur Smart Touch di HP ini, jadi bisa menggunakan double tap to wake dan sebagainya. Sayangnya tidak ada double tap to sleep. Ada juga fitur Smart Notification dan Smart Directory. Bagi yang suka menggunakan Google Now, tidak ada shortcut sewaktu menahan tombol home atau di setting. Saya juga tidak menemukan pengaturan untuk itu di setting. Jadi harus secara manual untuk masuk ke apps-nya. Terdapat juga fitur search bawaan dari Vira UI ini. Ada satu fitur yang menurut saya sangat menarik dan cukup berguna, yaitu kita bisa melihat jumlah pulsa kita pada notifikasi bar. Ada pula Vira Store yang berguna untuk membeli pulsa telepon, PLN, dan voucher game. Saya sedikit bingung dengan Vira Store ini. Saya yakin Polytron Z6 series itu ditujukan untuk kalangan menengah ke bawah dan para pelajar. Nah, apakah mereka ini rata-rata sudah memiliki kartu kredit? Karena transaksi di Vira Store ini hanya bisa menggunakan kartu kredit. Tetapi mungkin memang sampai saat ini belum ada alternatif lain. Saya sangat senang mengetahui jika Polytron mendesain dan membuat UI-nya sendiri untuk ponselnya. Semoga saja Vira UI ini dibuat bukan hanya sekedar untuk memenuhi peraturan TKDN, sehingga nantinya tidak ditelantarkan oleh Polytron. Yang saya lihat, banyak custom UI populer karena jaminan update. Jaminan update inilah yang dapat menarik hati banyak konsumen, sehingga nantinya banyak developer yang tertarik akan ponsel tersebut, dan nantinya akan muncul banyak custom ROM dan lain-lain. Dengan begitu akan menciptakan cult atau membuat komunitasnya besar. Dan kalau sudah membuat pecinta gadget terkesan, bisa jadi akan tersebar dari mulut ke mulut, sehingga membuat produk ini semakin diminati. Polytron juga mengatakan semenjak awal tahun 2015 yang lalu, ponsel mereka mulai dirakit di Indonesia, tidak seperti sebelumnya yang dirakit di China. Nah, saya cukup senang dengan hal ini. Presiden Pai itu pernah berkata seperti ini. When I see Indonesia, I see like China a few years back. It has a lot of commonality with China in terms of the scale, in terms of the overall energy, in terms of just the overall population and the mobile penetration. I see in 4 or 5 years, Indonesia going to be a very strong player in the internet economy in the world. Jadi mungkin saja industri smartphone di Indonesia akan bisa sebesar industri smartphone di China dalam beberapa tahun lagi. Maka jika Polytron ingin menjadi besar nantinya, mereka harus serius mengurus bisnis smartphone mereka. Secara keseluruhan saya cukup puas dengan produk ini. Mengingat harganya yang dibanderol 1,7 juta, performanya sudah cukup baik. Walaupun menurut saya, jika dibandingkan dengan produk dari China dengan rentang harga yang sama, produk ini masih tertinggal. Yang mungkin dikarenakan oleh 1. SDM, 2. Strategi marketing, 3. Biaya produksi yang belum bisa bersaing. Bagaimanapun juga ini merupakan langkah yang cukup baik dari Polytron, apalagi jika Vira UI dikembangkan dengan serius. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti Vira UI akan sebesar MIUI atau Polytron sebesar Xiaomi.
Sekian review Polytron ZEP 6 POS dari kami. Like atau dislike video ini dan jangan lupa di-share. Thanks for watching guys.